Bawaslu Ambon sosialisasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non-perbawaslu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Ambon menggelar sosialisasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non-perbawaslu dalam pemilihan serentak 2024 pada Senin 7 Oktober. Ketua Bawaslu Kota Ambon John Talabisi menyebutkan tujuan sosialisasi untuk memperluas pemahaman dan persamaan persepsi regulasi sekaligus sebagai upaya penguatan kapasitas Panwaslu Kecamatan se-Kota Ambon dalam rangka pemilu serentak tahun 2024. Panwaslu Kecamatan diharapkan dapat memahami terkait aturan di setiap tahapan yang dijalani dalam pemilu serentak tahun 2024. Menurutnya, Pilkada serentak 2024 harus menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah dilalui tanpa tindakan tidak terpuji seperti hoaks, politik uang, dan lainnya. Dirinya berharap semua pihak terutama Badan Ad Hoc Kecamatan atau Panwascam, Panitia Pengawas Lapangan PPL, dan pengawas tempat pemungutan suara atau TPS maupun pihak yang berkepentingan berkiprah secara aktif sesuai hak dan kewajibannya. Talabisi juga menyadari bahwa saat ini partai politik sedang disibukkan dengan proses kampanye. Untuk itu pihaknya sebagai Bawaslu akan terus mengawasi proses tersebut dan dipastikan KPU akan memberikan pelayanan dengan baik. Salah satu langkah pencegahan ya dengan kita melakukan sosialisasi BIMTEK berkaitan dengan tahapan-tahapan yang sementara dijalani. Kalau sekarang tahapan kampanye ya PKPU yang mengatur tentang kampanye dan Perbawaslu yang mengatur tentang pengawasan kampanye. Artinya supaya mereka mengetahui ya seluruh ketentuan yang mengatur. Ketika ada dugaan pelanggaran, ya mereka tidak langsung menindak, tapi mereka melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan salah satu langkah pencegahan ya seperti ini, kita membimtek mereka, ya gitu kan. Dan kami berharap bahwa mereka juga dapat berinteraksi dengan pasangan calon, bahkan juga dengan seluruh masyarakat untuk senantiasa menghimbau dan mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran selama dalam tahapan kampanye. Penindakan nanti setelah langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan, tapi kemudian mereka tidak menghiraukan atau mereka terus melanjutkan melakukan pelanggaran, baru kita memproses dengan sebuah penindakan. Sementara itu, pegiat Jaringan Studi Demokrasi dan Kepemiluan, Paulus Titale menyampaikan, kehadiran Bawaslu tidak sekedar memastikan secara teknis atau prosedural telah terpenuhi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses pilkada itu sendiri, khususnya pada masa kampanye. Ditegaskan dosen Politeknik yang juga mantan komisioner Bawaslu 2018 hingga 2023. Tahapan saat ini sudah masuk kampanye rapat umum, sehingga ia mengingatkan Panwaslu Kecamatan setelah melaksanakan tugas pengawasan, segera membuat laporan hasil pengawasan Form A agar tidak adanya penumpukan laporan dikarenakan semakin padatnya kegiatan kampanye. Selain politik uang, hoaks, dan sara, potensi pelanggaran kampanye adalah netralitas ASN, TNI Polri, Kepala Desa Perangkat Desa, serta semua pihak yang dilarang terlibat politik praktis. Dan yang perlu ditekankan adalah netralitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Diketahui materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi peraturan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serta Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kegiatan yang bertujuan memberikan informasi terkait peraturan pilkada serentak 2024 tersebut. Menghadirkan 3 narasumber yakni tenaga ahli Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Muhammad Said, pegiat Jaringan Studi Demokrasi dan Kepemiluan, Paulus Titale, dan koor tenaga ahli Bawaslu, sekaligus Direktur Eksekutif Parlemen Monitoring atau PAMOR, Dayanto, serta diikuti 65 peserta, terdiri dari 50 PKD dan 15 badan ad hoc dari 5 kecamatan di Kota Ambon.